Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Liansa dari kelas AK22F. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen dengan materi manajemen sebagai sumber daya manusia. Yang pertama yaitu peran sumber daya manusia dalam fungsi manajemen. Nah, mengapa sih sumber daya manusia itu sangat penting? Ada beberapa poin untuk menjelaskan mengapa sumber daya manusia sangat penting. Di antaranya, yang pertama, sumber daya manusia itu menjadi sumber keunggulan persaingan. Lalu yang kedua, sebagai bagian penting dalam strategi organisasi. Lalu yang ketiga, bagaimana organisasi memperlakukan orang-orang yang sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Lalu yang keempat, praktik pekerja berkinerja tinggi. Lalu dalam manajemen sumber daya manusia ini memiliki faktor eksternal, diantaranya yaitu ada serikat pekerja. Apa sih serikat pekerja? Serikat pekerja merupakan sebuah organisasi yang mewakili karyawan dan mencari perlindungan minat melalui tawar-menawar kolektif. Lalu yang berikutnya yang kedua, tindakan afirmatif, yaitu program organisasi yang mendorong perlindungan status anggota kelompok, kan seleksi. Lalu definisi pratinjau pekerja nyata, yaitu sebuah pratinjau pekerja yang memberikan informasi positif dan negatif tentang pekerjaan dan perusahaan. Nah, lalu orientasi. Definisi orientasi ini adalah mengenalkan karyawan baru pada pekerjaan dan organisasinya. Lalu untuk selanjutnya, manajemen sumber daya manusia efektif dan efisien, di mana definisi sistem manajemen kinerja adalah sistem yang menetapkan standar kinerja yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja karyawan. Lalu untuk bentuk sistem manajemen kerja di sini ada dua poin. Yang pertama, upah berbasis keterampilan, yaitu sistem pengupahan berdasarkan hasil keterampilan kerja. Lalu poin yang kedua, upah variabel, yaitu sistem pengupahan di mana kompensasi individu bergantung pada kinerja. Untuk jenis pelatihan, di sini ada dua jenis pelatihan. Yang pertama, pelatihan umum, dan yang kedua, pelatihan khusus. Untuk pelatihan umum adalah pelatihan dengan topik yang bisa digunakan oleh ragam karyawan dari ragam fungsi. Misalnya, pelatihan keterampilan komunikasi untuk semua karyawan. Nah, lalu untuk pelatihan khusus, di sini adalah pelatihan yang memang diberikan dengan spesifik khusus. Misalnya, pelatihan Human Research untuk divisi HRD. Mengenai pelatihan umum dan pelatihan khusus, kita jelaskan contohnya untuk pelatihan umum terlebih dahulu, di mana contoh pelatihan umum yaitu untuk pertama, keterampilan komunikasi, kedua, aplikasi sistem komputer, ketiga, layanan pelanggan, keempat, pengembangan eksekutif, kelima, keterampilan manajemen, 6, pertumbuhan personal, 7, penjualan, 8, kemampuan penyeliaan, ke-9, keterampilan teknologi. Lalu, untuk contoh pelatihan khusus yaitu yang pertama, keterampilan dasar hidup kerja, kedua, kreativitas, yang ketiga, kesadaran perbedaan budaya, lalu yang keempat yaitu menulis, yang kelima, manajemen perubahan dan kepemimpinan, lalu yang keenam, pengetahuan produk dan pendidikan pelanggan, yang ketujuh, keterampilan presentasi atau bicara di depan publik, yang kedelapan, etika dan keamanan, yang kesembilan, pelecehan seksual, ke-10, kesatuan tim. Nah, itu merupakan contoh dari pelatihan umum dan pelatihan khusus. Lalu di sini juga ada metode pelatihan tradisional, di mana yang pertama itu on the job, lalu rotasi kerja, lalu mentoring dan coaching, lalu yang selanjutnya latihan pengalaman, buku kerja atau manual, ceramah dalam kelas, podcast, video konferensi atau e-learning. Lalu ada penentu kompetensi dan manfaat, yaitu isu kontemporer dalam pengelola sumber daya manusia, di mana yang pertama itu ada perampingan, yaitu pengurangan terencana karyawan dalam suatu organisasi. Lalu yang kedua yaitu ada pelecehan di tempat kerja, yaitu tindakan sengaja atau tidak sengaja baik verbal maupun non-verbal dan seksual secara eksplisit atau implisit mengganggu pekerja individu lain, kinerja dan lingkungan kerja. Lalu ada mengelola keseimbangan pekerjaan kehidupan, di mana ada dua poin. Yang poin pertama yaitu manfaat ramah keluarga, yaitu manfaat yang mengkoordinir kebutuhan karyawan untuk keseimbangan pekerja kehidupan. Lalu yang kedua yaitu ada
work-life balance, yaitu apa yang dilakukan pegawai untuk pekerjaan dan keluarga berjalan sering secara harmonis. Lalu pekerjaan merupakan bagian dari kehidupan yang akan menghasilkan totalitas di dalam bekerja, berkarya, dan berkehidupan. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai manajemen sumber daya manusia. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.